Ya, hari ini eh, topik baca jurnalnya atau baca dia saya ambil baca jurnal untuk menambah wawasan saya. Yang pertama dari Harvard Business Review, judul artikelnya adalah Digitizing isn't the same as digital transformation by Paul Lenwen and Mahadeva Matmani, 26 Maret 2021. Digitalisasi tidak sama dengan transformasi digital. Jadi digitalisasi tidak sama dengan transformasi digital. Nah, summary atau ringkasan. COVID-19 mempercepat langkah inisiatif digital banyak perusahaan. Namun banyak eksekutif mengungkapkan keprihatinan bahwa mereka benar-benar tertinggal dalam membuat pilihan penting yang mengarah pada diferensiasi. Untuk memenangkan dunia pasca COVID-19, ya, pasca COVID-19, para pemimpin harus membayangkan kembali bagaimana perusahaan Anda beroperasi, tetapi juga apa yang kamu lakukan untuk menciptakan value di era digital. Ya, para penulis yang telah mempelajari lebih dari selusin perusahaan yang benar-benar telah mengubah diri mereka, merekomendasikan 3 tindakan bagi para pemimpin yang ingin mengamankan masa depan mereka. 1. Bayangkan kembali tempat Anda di dunia. Alih-alih fokus pada digitalisasi yang sudah Anda lakukan. Kedua, menciptakan nilai melalui ekosistem daripada mencoba melakukannya sendiri. 3. Bayangkan kembali organisasi Anda mengaktifkan model baru penciptaan nilai daripada meminta orang untuk bekerja dengan cara baru dalam batasan model organisasi lama. Nah, masuklah dia kepada isinya. Jika organisasi Anda lebih sibuk dari sebelumnya mengenai digitalisasi, berarti perusahaan Anda tidak sendirian. Upaya digital telah berkembang selama bertahun-tahun karena perusahaan berusaha mengejar ketinggalan dengan inovasi teknologi. COVID-19 secara besar-besaran mempercepat langkah kita karena banyak dari aktivitas paling dasar kita, dari berbelanja makanan hingga pergi bekerja, dipindahkan ke internet atau online. Namun, gelombang inisiatif digital yang dipercepat ini tidak boleh disamakan dengan transformasi bisnis nyata yang diperlukan untuk sukses di era digital. Yang pertama, sebagian besar tentang memungkinkan bisnis seperti biasa bertahan dalam permainan. Sedangkan yang kedua adalah tentang membangun keunggulan kompetitif jangka panjang yang nyata untuk berhasil. Ya, despite so many,
terlepas dari begitu banyak energi dan investasi dalam digitalisasi. Kami mendengar banyak eksekutif mengatakan keprihatinan bahwa mereka sebenarnya tertinggal dalam membuat pilihan penting yang mengarah pada diferensiasi. Mereka khawatir karena menang di dunia pasca COVID-19 membutuhkan imajinasi ulang. Tidak hanya tentang cara Anda bekerja, tetapi juga apa yang Anda lakukan untuk menciptakan nilai di era digital. Tidak peduli berapa banyak inisiatif digital yang Anda terapkan. Anda tidak dapat berharap untuk menang dengan menjadi sama dengan pesaing Anda. Dan mereka melakukan hal yang sama, meskipun dengan kecepatan yang berbeda. Instead, companies. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan perlu mundur secara fundamental memikirkan kembali bagaimana mereka menciptakan nilai. Mereka perlu menata kembali tempat mereka di dunia, memikirkan kembali bagaimana mereka menciptakan nilai melalui ekosistem, dan mengubah organisasi mereka untuk memungkinkan model baru penciptaan nilai. Intinya adalah perusahaan perlu membentuk masa depan mereka sendiri, menyadari bahwa dunia telah bergeser secara fundamental, dan bahwa mereka harus menemukan tujuan mereka di dalamnya. Jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa kita ada di sini? Atau nilai unik apa yang kita tambahkan untuk pelanggan kita? Maka kemungkinan besar Anda hanya bertahan dalam permainan. We have research. Kami telah meneliti lebih dari selusin perusahaan yang telah bekerja keras untuk bertransformasi dengan cara ini. Sejak jauh sebelum pandemi melanda, perusahaan-perusahaan ini mempertahankan momentum di tengah resesi terburuk dan krisis kesehatan masyarakat dalam hidup kita. Dan pengalaman kolektif mereka sangat kontras dengan pengalaman mereka yang hanya berfokus pada digitalisasi apa yang sudah mereka lakukan. Exhibit 1. Salah satunya adalah contohnya Philip yang telah masa which pre-COVID had look, yang sebelum masa COVID telah melihat masa depan dan memutuskan untuk bertransformasi dari konglomerat multi-industri yang berpusat pada manufaktur menjadi perusahaan yang berfokus pada pelayanan dan solusi teknologi kesehatan. Ini melepaskan bisnis dasarnya atau lampu, lighting, dan berevolusi dari manufaktur dan mendistribusikan produk dalam skala besar untuk menyatukan perangkat keras, perangkat lunak, data, keahlian klinis, dan wawasan yang didukung oleh AI, Artificial Intelligence, untuk mendukung pengiriman perawatan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik dan biaya yang lebih murah. When COVID-19 hit, ketika COVID-19 melanda, Philip tidak hanya dengan cepat dan merancang dan memproduksi ventilator baru secara massal, tetapi juga melengkapinya dengan biosensor yang memasukkan informasi pasien ke dalam platform pemantauan jarak jauh untuk memungkinkan perawatan yang aman bagi pasien COVID-19 yang sangat menular. Philip juga menggunakan portal online untuk membantu dokter di rumah sakit Belanda berbagi data pasien terkait. Meskipun bisnis Philip ditantang oleh krisis permintaan pasca COVID,
Model baru dalam berbisnis telah mendukung poros cepat ke solusi yang berkontribusi pada perusahaan, mengakhiri tahun dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil. Construction is known. Konstruksi dikenal sebagai industri tradisional yang padat, non-padat aset, dan non-teknologi. Tetapi perusahaan Komatsu telah berkembang dari menjual peralatan konstruksi menjadi pemimpin solusi konstruksi cerdas yang diaktifkan secara digital. Ini membantu pelanggan mereka secara dramatis meningkatkan produktivitas dan realisasi nilai dalam industri yang hampir tidak mengalami peningkatan produktivitas dalam 20 tahun terakhir. Perusahaan Komatsu awalnya meluncurkan mesin konstruksi yang menggunakan GPS, pemetaan digital, dan koneksi IoT, Internet of Things. IoT ini Internet of Things. Agar pelanggannya dapat menggunakan peralatan Komatsu dengan lebih efisien. Perusahaan tersebut telah melangkah lebih jauh dan membuka platform landlock dan datanya yang memungkinkan pelanggan, pesaing, dan perusahaan lain dalam ekosistem konstruksi untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas total di seluruh proyek konstruksi. Inovasi bisnis pra-COVID ini memungkinkan Komatsu untuk meningkatkan sumber pendapatan baru melalui layanan terkelola dan platform otomatis, dan bahkan mempercepat peluncuran penawaran baru setelah COVID melanda, meskipun aktivitas konstruksi merosot. Another example, contoh lain adalah Microsoft, yang selama 5 tahun terakhir telah mengubah dirinya dari vendor perangkat lunak terbesar di dunia menjadi menawarkan solusi berbasis teknologi, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, layanan, dan cloud computing atau komputasi awan untuk membantu pelanggan business to business, B2B, dan business to B2C, business to company, ya, business to customer, meningkatkan operasi pengalaman mereka melalui kehidupan sehari-hari. The company, perusahaan benar-benar menemukan kembali organisasi, bergeser dari fokus pada mendorong produk ke pasar massal ke tim yang berorientasi solusi yang menyatukan banyak keterampilan lintas fungsi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tertentu. Having clarified, setelah mengklarifikasi tujuannya secara radikal, mengatur ulang tim yang berorientasi pada solusi, Microsoft berada dalam posisi untuk bertindak sebagai penanggap pertama digital untuk penanggap pertama di dunia. Ketika pandemi melanda, seperti yang dicatat Nadella dalam email kepada karyawan, ya, ini mencapai tingkat historis pertumbuhan pendapatan cloud dari solusi seperti mendukung universitas untuk memindahkan seluruh bisnis mereka online. Tingkat kecepatan dan daya tanggap terhadap kebutuhan unik pelanggan ini telah tertinggal di Microsoft 10 tahun yang lalu, terlepas dari warisan kepemimpinan digitalnya. What we have learned, apa yang telah kami pelajari dari 3 contoh ini, dan perusahaan lain yang telah kami pelajari
adalah bahwa pemimpin yang ingin mengamankan masa depannya harus satu, reimagine your place in the world. Bayangkan kembali tempat Anda di dunia. Instead of, daripada berfokus pada digitalisasi apa yang sudah Anda lakukan. Perusahaan yang bertransformasi untuk sukses, ya, untuk sukses di era digital menentukan alasan mereka dalam hal nilai berapa yang mereka ciptakan untuk pelanggan mereka, dan pelanggan mereka dalam hal ini dan pelanggan-pelanggan mereka, dan mengapa mereka memanfaatkan teknologi baru untuk tidak meniru apa yang dilakukan orang lain, tetapi memajukan misi mereka sendiri dengan berinvestasi dalam kemampuan pembeda. Ya, them to set old business model, ya, kemampuan yang memungkinkan mereka mewujudkan tujuan mereka, mengisi tempat baru di dunia dengan kehidupan seringkali mengharuskan mereka melepaskan model bisnis, aset, dan keyakinan lama tentang penciptaan nilai. Kedua, create value through ecosystem. Nah, ciptakan nilai melalui ekosistem. Daripada mencoba melakukannya sendiri, perusahaan sukses di era digital menyadari bahwa untuk tetap relevan berasal dari kerjasama dengan ekosistem pemain untuk memberikan preposisi nilai ambisius yang diinginkan pelanggan dengan cepat berinovasi serta meningkatkan kemampuan luar biasa yang dibutuhkan. Beroperasi dengan cara ini mengharuskan para pemimpin untuk memikirkan tentang penciptaan nilai yang lebih berani, mempertanyakan apa yang benar-benar harus dimiliki organisasi mereka, dan bersiap untuk terbuka terhadap pesaing, dan melepaskan sumber pendapatan tradisional untuk memilih beberapa kebutuhan pelanggan yang paling mendasar. Ketiga, katanya di sini, reimagine your organization. Bayangkan ulang organisasi Anda. Anda untuk mengaktifkan model baru penciptaan nilai, daripada meminta orang lain untuk bekerja dengan cara baru dalam batasan model organisasi lama, pemenang di era digital memecah struktur kekuatan lama, sehingga ide dan kapabilitas baru dapat ditingkatkan secara lebih kolaboratif. Mereka memanfaatkan tim yang berorientasi pada hasil yang ditugaskan untuk berkolaborasi di seluruh organisasi dan bekerja dengan mitra ekosistem mereka untuk memberikan kemampuan yang berbeda dan seringkali lintas fungsi yang mereka butuhkan untuk menang. Jadi ada 3 tadi ya. 1, reimagine your place in the world. Bayangkan posisimu di dunia ini. Kedua, ciptakan nilai baru melalui ekosistem, maksudnya kerjasama. Ketiga, reimagine, bayangkan ulang tentang perusahaanmu. Ya, jadi itu tadi. Ada lagi nih. Leaders will invariably, para pemimpin selalu harus menghadapi pertanyaan penting tentang seberapa banyak perubahan yang harus mereka ambil, seberapa cepat bisnis mereka yang ada dapat terganggu, seberapa jauh strategi dapat membentang dari kemampuan saat ini, dan cara terbaik mengelola transformasi. Tetapi, but these questions
Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tetap menggunakan model bisnis saat ini. Tanpa transformasi bisnis yang lebih mendasar, digitalisasi sendiri adalah jalan kemana-mana. Ingat kutipan terkenal Peter Drucker, "Management is doing things right, leadership is doing the right things." Manajemen melakukan hal-hal dengan benar, kepemimpinan melakukan hal yang benar. Sekarang saatnya tim eksekutif untuk melangkah bekerja sama, disrupt themselves, ya, menyatukan diri mereka, and become leaders in the digital era, dan menjadi pemimpin di era digital. Nah, itulah tadi ya jurnal yang ditulis oleh Pauline Wan dan Mahadeva Matmani yang berjudul ini ya, tentang strategi bisnis ini sebetulnya. Judulnya adalah digitalisasi tidak sama dengan transformasi digital. Ya, barangkali itu saja yang saya baca untuk diri saya ya, supaya bertambah ilmu saya. Jadi karena menjadi tanda tanya sama saya selama ini, orang selalu bicara digital, perusahaan harus digital. Jadi rupanya bukan digitalisasi yang paling penting, transformasi digitalnya yang paling penting. Ya, demikianlah, mudah bermanfaat untuk diri saya dan siapa yang mau mendengar dan menontonnya. Terima kasih.